Tidak ada tempat yang aman dan menyenangkan selain berada dalam lindungan, selain dalam naungan-Mu. Karena itu berbahagialah orang yang boleh duduk diam di hadapan Allah, tinggal di dalam kerajaan-Mu, sehingga dengan demikian damai, sukacita, dan kebenaran itu menjadi warna dan nilai kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami hendak menikmati firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu kami rindukan selalu. Sebab firman-Mu manis bagi langit-langit lidah kami, lebih manis dari madu tetesan sarang lebah, dan hamba-Mu merindukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan berkata, amin. Shalom. Shalom. Ya, haleluya. Saya menikmati bagaimana sukacita dalam hadirat Tuhan memenuhi hati saya, dan saya yakin itu memenuhi hati Bapak Ibu juga. Percaya demikian? Haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih, banyak orang mengeluh sepi, cari duit susah, ya kan? Apakah kita juga mengeluh seperti itu? Kadang-kadang. Ya, karena apa? Hari-hari ini dunia sedang dilanda deflasi, ya. Duit ada, maksud saya begini, ya, barang-barang ada, ya, semua murah, ya, tapi daya beli nggak ada, karena nggak tahu duitnya kemana, ya. Jemaat Tuhan yang kekasih, memang situasi global membuat hal itu terjadi, ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya memang kita harus seperti Yusuf, kalau diberkati, ojo sembrono, ya. Yusuf saat berkelimpahan apa yang dilakukan? Dia menimbun, dia menabung, ya lah. Tapi saat kekurangan, itulah saatnya apa yang telah dia timbun untuk dia nikmati, ya. Dan yang kedua, jangan lupa untuk kita selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan dan terus tinggal di dalam kerajaan Allah. Hari ini firman Tuhan berjudul kerajaan yang datang dalam ketersembunyian. Apa judulnya? Kerajaan yang datang dalam ketersembunyian. Kerajaan apa Bapak Ibu Pak? Itulah kerajaan Allah. Loh, kerajaan Allah baru datang, apa memangnya tadinya tidak ada? Oh, tidak begitu. Kerajaan Allah itu sudah ada sejak Allah ada. Beritahu kiri kanan. Kerajaan Allah itu sudah ada sejak Allah ada. Beritahu supaya tidak salah paham, ya loh. Ya, kerajaan Allah itu ada kapan? Sejak Allah ada. Allah ada kapan? Ya dia selalu ada, karena dia tidak pernah ada. Ya, jadi kerajaan Allah itu tidak pernah ada, dia ada. Tetapi kerajaan Allah pada waktu itu berlaku di sorga. Nah, dan sekarang lewat penciptaan Allah menghadirkan kerajaan Allah datang ke dunia, ya. Tapi iblis berusaha menyerang dengan cara dan tipu dayanya, ya, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Allah memilih Abraham dan keluarganya, dan itu menjadi awal sejarah, ya. Dan penggenapannya kapan? Penggenapannya adalah 2000 tahun yang lampau saat Yesus dilahirkan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah ini kerajaan yang menentukan masa depan, ya. Bagaimana nasib dunia itu nanti ditentukan oleh kerajaan Allah ini. Dan percayalah, tidak ada orang yang nasibnya lebih baik selain tinggal di dalam kerajaan Allah. Mari kita membaca di dalam Lukas 2 ayat 10 dan ayat 11. Jangan takut. Apa? Jangan takut.
Sekali lagi katakan apa? Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar. Ulangi, memberitakan apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bagaimana? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tema Natal kita tahun lalu, hidup berpusat kepada Kristus. Orang kalau hidupnya berpusat kepada Kristus, orang itu mesti tinggal di dalam kerajaan Allah. Tinggal di mana? Kerajaan Allah. Alkitab berkata dalam Roma, dikatakan di sana bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal apa? Kebenaran, sukacita, damai, sejahtera karena Roh Kudus. Jadi kalau kita tinggal dalam kerajaan Allah, berarti kita hidup dalam apa? Kebenaran, damai, sejahtera, sukacita karena Roh Kudus. Ya, bukan karena rokok kudus loh. Kalau karena rokok kudus ada rokok lepas lebus, tidak ada di mati kutu dia, ya lah. Tapi karena Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita tinggal di dalam kerajaan Allah, di situ ada sakit penyakit enggak? Enggak. Di situ ada kesusahan enggak? Enggak. Yang ada apa? Damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Amin. Dan itu dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Ketika Maria disapa oleh malaikat, damai sejahtera bagimu, Maria bertanya dalam hati, apa arti? Ya, dari salam ini ternyata malaikat Gabriel berkata bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki, dan engkau harus menamakan dia siapa? Yesus. Sebab dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Jemaat Tuhan, namanya kerajaan itu kan harusnya tentaranya di depan dulu, rajanya di belakang, kan begitu ya. Tapi kerajaan Allah ternyata datangnya secara tersembunyi. Karena begitu tersembunyinya, sampai-sampai orang Majus salah menduga. Dipikir sang raja itu lahir di istana Herodes. Ternyata lahirnya di mana? Di kandang binatang. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu bahwa kerajaan Allah datang secara tersembunyi. Ya. Kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda kemegahan. Karena itu kalau saudara mengira saudara hidup dalam kerajaan Allah, lalu saudara bisa berfoya-foya dan berkata mewah, hidup bermewah-mewah seperti yang dunia lakukan, saudara akan kecewa. Saudara menjadi salah mengerti. Karena apa? Kerajaan Allah datang justru dalam kesederhanaan. Kerajaan Allah datang dalam kesederhanaan. Kemewahan yang sejati itu sebenarnya adalah kesederhanaan yang ikhlas. Lalu, tahu kemewahan yang sejati? Kemewahan yang sejati itu apa? Kesederhanaan yang ikhlas. Ada banyak orang pakai barang-barang bermerek, sejahtera dia enggak. Dibayangi ketakutan. Loh, ibu-ibu, kalau ibu-ibu ke pasar tasnya kan paling tas kresek, Bang. Tapi kalau artis itu bawa tas di teng-teng, itu ada yang 20 juta, ada yang 500 juta, ada yang 1,5 M. Itu tas. Sekarang kalau namanya bahwa hidup damai sejahtera itu berarti harus kemahlipan Jinawi dalam artian semuanya mewah. Saudara kira-kira bawa tas di jalan 1,5 M itu kira-kira damai enggak? Damai atau was-was?
Ya kan? Was-was lah, ya. Justru dalam kesederhanaan apa adanya diri kita, kalau kita menerima ini dengan hati rela, dengan hati ikhlas, itu kita menikmati kemewahan yang semewah-mewahnya. Orang punya duit, ya loh, dia bisa beli makanan, tapi belum tentu bisa beli selera makan. Bisa nggak beli selera makan? Nggak bisa. Orang bisa punya kasur yang mewah, tapi dia nggak bisa membeli selera tidur, nggak bisa. Ya, orang bisa beli makanan, tapi nggak bisa beli selera makan. Orang bisa membeli kesenangan, tapi tidak bisa membeli sukacita. Saudara-saudara, dan macam-macam, ya. Karena apa? Karena damai sejahtera yang sejati itu kalau kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Sementara kerajaan Allah itu datang dalam ketersembunyian, tidak ada tanda kemegahan. Ini yang pertama. Tidak ada tanda kemegahan. Di dalam Lukas 17 ayat 20 sampai 21 dikatakan, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahir ria. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah di mana? Ada di antara kamu. Saudara-saudara, kabar tentang kedatangan kerajaan Allah ini mendatangkan sukacita yang besar bagi para gembala. Karena zaman dulu gembala itu dihitung sebagai masyarakat pinggiran. Saking terpinggirkannya, kalau toh dia melihat suatu kejadian lalu dijadikan saksi, kesaksiannya di pengadilan boleh diabaikan. Menunjukkan apa? Orang dihitung, orang diwongke. Secara hukum dia seakan-akan hak hukumnya tidak sama. Jemaat Tuhan yang kekasih, tetapi hari itu ketika para malaikat memberitahu bahwa sesungguhnya pada hari ini ada kesukaan, yaitu Yesus Tuhan Juru Selamat lahir di kota Daud. Itu para gembala itu bersukacita dan dia mencari di mana Yesus dilahirkan. Dan tentu kita tahu Yesus dilahirkan di mana? Di kandang binatang, bukan di tanah. Dan ini menegaskan kepada kita, kalau kita mau tinggal dalam kerajaan Allah, kita harus hidup dalam kesederhanaan. Ya, sederhana. Begini, saudara-saudara, orang miskin itu belum tentu sederhana. Halo? Miskin itu belum tentu sederhana. Sebab miskin itu keadaan. Tapi sederhana itu keputusan. Nangkep? Jadi tidak selamanya sederhana itu identik dengan miskin. Ya. Karena itu kalau orang ngomong orang sederhana itu berarti miskin. Enggak. Kesederhanaan itu bisa dilakukan oleh siapapun, penghasilannya berapapun. Karena sederhana itu sikap hati. Sederhana itu butuh keputusan. Lek miskin iki mergo kepepet. Ora enteng. Makanya miskin. Tapi walaupun sudah miskin, belum tentu dia itu saudara-saudara sederhana. Ya, baru-baru ini saya mendengar cerita lewat podcast Pak Pandana Babat, politikus PDIP. Dia cerita, dulu mamaku itu pernah memberi beras dan uang kepada tetangga yang kelihatannya susah banget. Setelah dibantu, wajahnya tampak senang aja enggak.
tampak gembira enggak, tetap ada yang cemberut ya tetap cemberut. Sampai-sampai Pak Pandai Ngabak ngomong sama ibunya, "Mak, orang itu kok kasih beras, kok kasih duit, kenapa wajahnya tetap cemberut, mukanya tetap muka asem?" Lalu Pak Pandai diberitahu mamanya, "Pada orang itu sombong itu bukan karena kaya, miskin pun bisa sombong. Miskin pun bisa sombong. Karena sombong itu keputusan. Demikian pula sederhana itu keputusan. Dan orang yang hidup dalam kerajaan Allah itu hidup dalam kesederhanaan. Kristus datang bukan sebagai raja datang dengan kekuatan duniawi, tapi dia datang dengan kesederhanaan. Yang dia bawa apa? Kasih. Yang dia bawa apa? Damai. Yang dia bawa apa? Kerendahan hati. Yang kedua, jemaat Tuhan yang kekasih, perhatikan di sini. Ya. Yang kedua, kerajaan Allah itu memiliki nilai-nilai yang paradoks. Terkadang terbalik, ya, yang paradoks. Jadi kalau kita pengen menikmati damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kita harus tinggal dalam kerajaan Allah. Tinggal dalam kerajaan Allah itu maksudnya gimana Pak? Tinggal dalam kerajaan Allah itu berarti Allah itu jadi raja kita. Dan kita ini diperintah oleh Tuhan. Dan hukum-hukumnya Tuhan itu kita taati. Rancangannya Tuhan itu yang kita jalankan. Kehendaknya Tuhan itu yang kita kejar. Amin. Itu namanya tinggal dalam kerajaan Allah. Tinggal dalam kerajaan Allah itu berarti Tuhan itu harus leluasa memerintah hidup kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita tinggal dalam kerajaan Allah berarti kita tinggal dalam kesederhanaan. Hidup itu yang penting damai, penuh damai sejahtera, ya kan? Sukacita, hidup dalam kebenaran. Kalau kita udah ngalami itu, yang lain itu tinggal bonus. Amin. Yang lain itu tinggal bonus. Oleh karena itu, walaupun di tengah-tengah keadaan deflasi, halo, saya harap jemaat Tuhan tetap bisa bersyukur, katakan amin. Hatinya jangan pernah kurang dengan ucapan syukur. Sebab kita tidak tinggal di dalam dunia yang diperintah oleh kerajaan dunia, tapi kita diperintah oleh kerajaan Allah. Kerajaan yang tinggal dalam kesederhanaan, kerajaan yang tinggal di dalam ketersembunyian. Dan karena itu kalau kita mau hidup dalam kerajaan Allah, mari kita hidup dalam kesederhanaan. Ya, hidup sederhana, tidak usah bermewah-mewah. Ya, halo ibu-ibu. Nah, biasanya ibu-ibu tuh kadang-kala kalau sudah tergoda itu, wanita itu memang jadi penyemangat. Tapi kalau sudah keracunan, itu wanita itu jadi setan bantal. Oh iya, bisa jadi setan bantal. Begitu suami tidur, mulai dia bisik-bisik. Pak, tanggone dhewe kan jalan. Sing kinclong kuwi mobile. Awakmu sing kinclong nek geger we. Sudah ngerti maksudnya itu? Ya, begitu dapat bisikan begitu, kira-kira besoknya suami kita kerja disuruh bos ngantarkan duit masukkan ke bank, kira-kira kelong ora? Halo, berkurang enggak kira-kira? Dinten enggak? Dinten. Gara-gara apa? Keracunan setan bantal tadi. Halo, ya, karena itu
Ibu-ibu, ya, mari kita jaga suasana keluarga kita. Memang kita punya kebutuhan, memang semua serba mepet. Minta hikmat Tuhan, Tuhan aku mau tinggal dalam kesederhanaan. Haleluya. Karena itu aku percaya apapun yang Engkau berikan itu cukup. Halo, bisa berkata cukup? Ya, kalau hidup itu hanya untuk mengejar gaya hidup, saudara punya duit berapapun tidak cukup. Punya duit berapapun tidak cukup. Sekarang tidak usah atuh-atuh. Ketika suami gajinya kira-kira 2 juta, bisa nabung 500.000. Wah, sama perusahaan naikkan, saudara-saudara, jadi 4 juta. Kira-kira tabungannya nabung tetap 500 atau tambah? Nah, tambahnya kira-kira berapa? Sejuta. Lek sejuta itu namanya tanpa kita sadari gaya hidup kita berubah. Berarti kita selama ini hidup dengan 1,5 juta, karena yang 500 buat nabung 4 juta. Itu kita sekarang gaya hidupnya dengan nilai berapa? Nah, bukan 2 juta lagi lah. Nah, ya harusnya nabungnya berapa? 2,5 juta. Itu berarti gaya hidup kita tidak berubah. Biar pas 2 juta sekolah pecel doyan, ya bareng 4 juta. Orang nasi padang sing parmato bundur gelem. Nah, karena apa? Gaya hidupnya sudah berubah. Lah kalau seperti itu, berapa pun ya tidak cukup. Nanti ke parmato bundur, engkau pengennya ning Aston. Loh, betul apa enggak? Nek setengah Aston, pengennya engkau ning Bali. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Makan di Bali, cuci kobokannya nih Medan. Karena apa? Ngejar gaya hidup. Tapi kalau kita belajar bersyukur, hidup sederhana, kita tinggal dalam kerajaan Allah, karena kesederhanaan kita jalani dengan hati yang ikhlas, sukacita itu tidak kurang kok. Damai itu tidak kurang. Amin. Kita tetap bisa bersukacita. Karena itu anak Tuhan itu sukacitanya orang iso. Apa maksudnya sukacitanya itu beda dengan dunia. Dunia itu sukacitanya enek tanggale. Lek tanggale tuwe ini enek sukacita. Tanggale muda ada sukacita. Tanggale tuwe hilang sukacitanya. Tapi kalau anak Tuhan bagaimana? Tanggal tua ada sukacita? Tanggal muda? Oh, ada. Tanggal muda apa ngomong ada, ya. Tanggal tua sih. Ya. Jadi kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan di mana yang terakhir itu yang menjadi pertama dan yang terendah itu mendapat kehormatan. Karena kerajaan Allah itu punya nilai yang berbalik, punya nilai yang paradoks. Ya, maksudnya begini, kalau kamu meninggikan diri, kamu bakal direndahkan. Tapi kalau kamu merendahkan diri, merendahkan hati, Tuhan punya cara meninggikan. Amin. Karena itu Alkitab berkata di dalam Matius 5 ayat 3-5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Miskin kok berbahagia. Karena apa? Nilai-nilai kerajaan Allah itu tidak sama dengan dunia. Saya menulis disertasi untuk doktoral saya itu tentang humor, dan humornya bukan humor sembarangan, humornya Tuhan Yesus. Ya. Jadi sebenarnya lewat ayat ini kita harusnya tertawa. Karena apa? Lucu ini. Kenapa kita tidak tertawa? Karena kita mikir bahwa jadi Kristen harus rohani.
Jadi Kristen itu harus berpegang kebenaran. Jadi Kristen harus serius. Padahal kekristenan itu sesuatu yang wajar. Wayai guyu yang guyu atau. Amin. Kekristenan itu sesuatu yang wajar, yang lumrah. Meskipun nilai yang dianut itu berbeda, tapi bukan berarti jadi aneh. Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena apa? Tidak ada, apalagi bagi orang Yahudi, tidak ada ceritanya orang miskin itu bahagia. Karena miskin itu secara keagamaan itu tandanya dikutuk Tuhan. Bagi pandangan Yahudi begitu. Orang kalau kaya itu tandanya diberkati Tuhan. Berarti dia punya akses khusus, punya hubungan yang khusus dengan Tuhan, makanya diberkati. Itu cara pandang agama Yahudi. Tapi menurut ajaran Yesus, saudara-saudara, diberkati itu tidak ditentukan kaya atau miskin. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sebab dialah yang punya kerajaan Allah. Karena apa? Orang yang miskin itu identik dengan sederhana. Identik dengan sederhana. Orang neko-neko. Kalau kita hidup itu sederhana, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita berbahagia, kita bersuka cita, kita hidup damai. Tapi kalau hati kita penuh dengan neko-neko, ya aneh. Duit-duit, hitung kental, ya toh, saudara-saudara. Punya emas, hitung ton, punya rumah, tumpuk itu mengsor, ya toh. Itu dah akan membuat dia bahagia. Ya, karena apa? Karena damai sejahtera itu hanya terjadi kalau kita tinggal dalam kerajaan Allah. Dan orang yang tinggal dalam kerajaan Allah itu tinggal dalam kesederhanaan. Orang yang tinggal dalam kerajaan Allah itu tidak mengikuti penilaian dunia, tapi nilai-nilai yang dianut adalah otentik, asli, nilai-nilai ajaran Tuhan. Haleluya. Karena itu setiap kita perlu tinggal di dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, ya, kita mau melihat yang ketiga, terang dalam kegelapan. Ya, kehadiran Tuhan itu membawa terang di dalam kegelapan. Kalau kita tinggal di dalam kerajaan Allah, berarti terangnya Tuhan itu ada pada kita. Mari kita baca Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, bagaimana? Telah melihat apa? Terang yang besar. Telah melihat apa? Terang yang besar. Semua katakan melihat apa? Terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya bagaimana? Terang telah bersinar. Kegelapan dunia sering dipenuhi dengan ketidakadilan, kesedihan, keputusasaan. Tapi kita tahu Kristus sang terang itu hadir sebagai terang yang menerangi jalan menuju pengharapan. Orang itu kalau hidup dalam terang, ibaratnya orang itu punya pengharapan. Manusia yang tidak punya pengharapan, sebaik apapun keadaannya, itu seperti hidup dalam kegelapan. Karena pengharapan ini adalah cahaya yang menunjukkan kepada kita masa depan itu seperti apa. Kalau kita tinggal di dalam kerajaan Allah, Yesus Kristus yang adalah terang, Yesus Kristus itu menjadi sumber pengharapan kita. Katakan situasi seburuk apapun, keadaan segelap apapun, kita masih punya pengharapan.
masih punya pengharapan. Karena itu orang Kristen itu senangannya ini untung. Diserempet becak ya ngomongnya untung. Sing diserempet kok becak. Ya kan? Ada sing nyerempet tergandeng aja. Piye? Nah, ya kan? Padahal keserempet bisa. Kenapa? Kok kita senang ngomong untung? Karena kita melihat kepada pengharapan. Lalu saudara diserempet becak, ciloko aku diserempet becak. Kira-kira yang mau loro tambah loro atau tambah nemen? Tapi kalau kita bilang untung, ya untung nek diserempet becak. Akhirnya apa? Kita punya semangat, iso mari. Jemaat Tuhan yang terkasih, jadi kedatangan Yesus Kristus itu bagaikan terang yang menyinari dunia yang gelap ini. Kegelapan tidak bisa bertahan kalau terang yang dibawa oleh Raja yang lahir di Bethlehem, yaitu Yesus Kristus, terang Allah dinyatakan kepada kita manusia. Terangnya bagaikan lilin di tengah alam yang gelap. Seberkas cahaya yang kecil bisa mengusir kegelapan. Begitu pula dengan Kristus yang diam di dalam kita. Kristus itu berikan pengharapan kepada kita. Jadi jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita tinggal di dalam apa? Kerajaan Allah. Kita tinggal di mana? Kerajaan Allah. Karena itu setiap waktu mari kita berdoa, datanglah ke kerajaan. Sebab kalau kita tinggal dalam kerajaan Allah, kita tinggal dalam damai sejahtera. Haleluya. Dan itu berarti untuk supaya kita boleh tinggal dalam kerajaan Allah, kita harus percaya kepada Yesus. Dan Yesus mengubah sikap hati kita yang senangnya berfoya-foya, yang senangnya cuma menyenangkan hawa nafsu. Ayo berubah. Sekarang kita hidup dalam kesederhanaan. Sehingga kalau toh diberkati, berkatnya bukan untuk foya-foya. Kalau kita diberkati, kita selalu mikir apa yang maunya Tuhan memberkati saya. Amin. Haleluya. Sehingga aku bisa menggunakan hartaku dengan benar. Halo. Kalau kita hanya mikirin urip bisa kudu happy, senang-senang, itu cara dunia. Orang tuh pengen senang-senang, keri-kerinya mesti mumet. Percaya orang dong? Orang kalau pengennya cuma senang-senang dong, itu terakhirnya mesti mumet. Ibarat tebu. Halo, ibu bapak kalau makan tebu pengen sokok bongkot esek, lagi pucuk apa pucuk esek bapak. Ya lah, kita pucuk esek maunya sepo-sepo sithik ora apa-apa. Tambah kebongkot, tambah lagi, tambah manis. Waduh, terakhirnya apa kesannya? Manis. Betul enggak? Nah, tapi kalau kita ini dari bongkot di sini, dari bongkot kita cokoti, ya lah, terus makin ke tengah kok tawar, makin tawar sepo. Terakhirnya kesannya apa? Sepo. Ya, karena itu mari kita sadari bahwa kita dipanggil Tuhan masuk dalam kerajaannya. Kerajaannya itu tersembunyi, sebab kerajaannya bukan berupa fisik. Kerajaan Allah itu ada di dalam hatiku dan ada di dalam hatimu, katakan amin. Kalau Yesus memerintah hatimu, kalau Yesus memerintah hatimu, kalau kebenarannya mengendalikan batinmu, dan kalau kebenarannya mengendalikan batinmu, maka kita sedang tinggal di dalam kerajaan Allah. Karena itu yang keempat, walaupun keempat tapi bukan berarti yang terburuk. Walaupun terakhir tapi ini luar biasa. Lukas 2 ayat 14. Yuk kita baca Lukas 2 ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 14. Sudah dapat kita baca bersama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita belajar mengenali kerajaan Allah. Ya, yang pertama kita lihat di sini. Ya, ini bagaimana caranya respon kita terhadap kerajaan Allah yang berfungsi? Mari kita kenali kehadiran Tuhan. Ya, buka mata rohani kita untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita setiap hari. Mari kita terima nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, terapkan prinsip kerajaan Allah dan mari kita sebarkan terangnya. Supaya apa? Kita jadi agen-agen perubahan yang membawa banyak orang untuk memiliki pengharapan. Dan yang terakhir, mari kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Dikatakan di sini kedatangan Yesus mengundang kita semua untuk masuk ke dalam damai sejahtera yang sejati. Bukan damai yang tanpa konflik. Ada konflik. Halo. Damai yang Tuhan berikan bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah. Dan tidak jarang orang gara-gara mengikut Yesus hidupnya penuh masalah. Ada enggak? Orang yang mengikut Yesus begitu percaya Yesus kok malah masalahnya oke. Sebab keputusan kita mengikut Yesus itu bertentangan dengan dunia. Karena itu dunia memusuhi kita. Dan karena itu kita banyak masalah. Tapi percayalah, kalau kita tinggal di dalam kerajaan Allah, damai sejahteranya itu menenteramkan hati kita, meneguhkan kita, dan hikmatnya itu bekerja untuk kita mampu menghadapi dan menyelesaikan semua masalah. Katakan amin. Jadi jangan dikira kalau ikut Tuhan tidak ada masalah, ada masalah. Kalau selama ini ada pendeta yang memberitahu saudara, yuk ikut Yesus supaya kamu tidak punya masalah. Halo, tinggalkan itu pendeta. Karena apa? Dia tidak menyampaikan Injil yang benar. Sejak awal Yesus berkata apa? Barang siapa mengikut aku, bagaimana? Dia harus menyangkal diri, pikul salib. Itu firman Tuhan katakan. Bukan supaya kita leha-leha, enak-enak, senang-senang, tidak ada masalah. Bukan. Ada masalah, tapi kita bisa menyelesaikan. Saudara-saudara, hidup yang tanpa masalah itu hanya ada di rumah masa depan tipe 21 ya. Apa itu? Tidak tahu itu. Kuburan. Benar. Sepertinya tidak ada masalah, tapi dia bikin masalah. Mati nih kalau utang. Ya tak? Walah. Anak tutu malah disusahkan. Ya kan? Dia tidak susah, kita yang disusahkan. Ya. Karena itu tidak ada namanya hidup di dunia itu tidak ada kesusahan, tidak ada. Wong lahirnya modalnya nangis. Betul nggak? Datang ke dunia ini modalnya apa? Nangis. Orang nangis, orang urip. Betul tak? Betul tidak? Jadi kita memang hidup itu modalnya nangis. Ini menunjukkan hidup itu penuh masalah. Tapi saudara-saudara, kalau bersama dengan Yesus, masalah sebesar apapun ada jalan keluar, ada pertolongan. Itulah namanya damai sejahtera. Saya mau tanya, menurut Bapak Ibu, tisu ini berat atau ringan? Siapa yang setuju ringan? Angkat tangan. Wah, ringan. Saya enggak. Saya balik tanya, karet piye caranya nyekel? Betul enggak? Ya memang ringan, ini ringan. Tapi kon bocah ini belum tahu. Pernah jadi patung. Halo? Karena itu walaupun banyak masalah, puji Tuhan, enek-enek
Dekek daripada ngene orang ini jalan keluar. Amin. Saya harap hal yang sederhana ini bisa membuka alam pikiran kita. Betapa Yesus bisa kita andalkan. Betapa hidup itu harus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang belum mengundang Yesus, undang Yesus dalam hati. Berkuasa. Yang sudah percaya Yesus, sudah dibaptis dalam Yesus, yuk taat. Pegang nilai-nilai kerajaan Allah. Dan mulai dari hal yang kecil. Belajar hidup sederhana. Apa adanya. Orasa neko. Amin. Ya, hidup dalam kesederhanaan. Sing prasojo. Nggak usah pencitraan. Amin. Haleluya. Ya, supaya apa? Supaya kita damai. Hidup pura-pura itu capek. Tidak ada hidup yang lebih bikin capek selain hidup pura-pura. Sugih tenan ki penak. Ning etok-etok sugih ki lara kabeh. Sabar tenanan ki penak. Ning etok-etok sabar. Bojo kabeh. Tapi kalau kita tinggal dalam Yesus, kita hidup dalam kesederhanaan. Dan dalam kesederhanaan itu kita menemukan kemewahan yang luar biasa. Sebab kemewahan itu ada pada pribadi Kristus yang hadir, yang memberikan damai sukacita. Sehingga dalam kesederhanaan itu terpancar kemuliaan, terpancar kekekalan, terpancar keabadian. Dan itu sesuatu yang wow, tak terkira. Haleluya. Saya ingin kita menyanyikan lagu pujian. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Semuanya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam